Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waruwili Iswatin dari unit Bimba Gelam Jaya Bermis. Berikut adalah jawaban dari kegiatan Bimba AIUEO kedua. Jelaskan apa yang dimaksud dari kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan merupakan salah satu dari kegiatan bimbingan minat baca pada anak untuk menumbuhkan minat baca dan belajar pada anak-anak dengan cara menyenangkan yang dilakukan secara bertahap dan juga bervariasi, namun berupaya untuk menumbuhkan minat baca dan belajar pada anak tersebut. Jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalkan dengan cara ketika motivator bertemu anak, bisa dilakukan dengan berdialog umum, seperti halnya kita lakukan pendekatan terhadap anak, tanyakan kegiatan apa yang dilakukan sebelum menuju ke lokasi Bimba. Bisa motivator tanyakan tentang dialog seputar umum seperti dengan siapa sang anak datang ke Bimba, apakah si anak sudah sarapan atau belum sebelum datang ke Bimba. Lalu motivator mengajak anak berdialog dengan bermain kata dengan cara mengeja huruf per huruf, atau juga motivator meminta anak untuk menyebutkan huruf per huruf apa saja dari kata yang motivator tanyakan tadi. Atau bisa juga motivator mengajak anak dalam kegiatan bermain tebak kata, mengarahkan anak untuk menyebutkan huruf per huruf dari tebak kata tersebut. Misalkan ketika sang anak bermain tebak kata bersama motivator, menyebutkan huruf-huruf dari kata hewan atau buah-buahan. Divariasikan juga dengan bahasa Bimba agar anak mudah mengingat dari huruf per huruf yang motivator coba ajak anak tersebut melakukan permainan kata tadi. Apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya tentu saja untuk menumbuhkan minat baca dan belajar pada anak, agar anak tidak merasa jenuh pada proses belajarnya, namun dengan cara yang menyenangkan sehingga sang anak bisa melakukan kegiatan tersebut nantinya secara mandiri. Kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Motivator bisa melakukan kegiatan bermain baca-bacaan kepada anak-anak ketika sang anak datang, motivator mengajak berdialog dengan bahasa Bimba dan juga dengan lagu Bimba, dengan yel Bimba dari huruf sederhana mulai dari BDG, KMPSY, dan JLNTRC, atau pada saat tebak kata bisa menyisipkan dari kegiatan bermain baca-bacaan tersebut, atau juga ketika di luar dari kegiatan inti, ketika sang anak sedang mewarnai, motivator bisa melakukan kegiatan bermain baca-bacaan sehingga masih ingat dengan huruf per huruf dari suatu kata yang motivator bisa tanyakan tadi. Mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi prioritas utama dalam kegiatan bermain sambil belajar tersebut? Karena dengan membangun minat baca dan belajar pada anak sejak dini dapat membantu anak untuk semangat dalam belajar. Dan dengan membaca juga anak dapat melatih berbicara, mengenal kosakata, mengenal bunyi huruf, dan bisa memahami alur sebuah cerita. Dengan membaca pun nantinya dapat menumbuhkan kegemaran membaca pada anak, sehingga anak dapat melakukan aktivitas kegiatan membaca atas minat dan kemauannya sendiri. Apa yang harus dievaluasi motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang harus dievaluasi oleh motivator adalah cara penyampaian modul-modul Bimba AIUEO, apakah sudah menggunakan metode fun learning, dan apakah sudah sesuai dengan tahapan yang sudah diajarkan. Hal tersebut nantinya bisa motivator lihat bagaimana kondisi anak, apakah sikap dan ekspresinya terlihat antusias dalam belajar. Karenanya, jika tujuan sudah tercapai nantinya, motivator bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan kepada anak?
Tentunya dengan bermain sambil belajar, yang mana memberikan materi belajar dalam suasana bermain. Divariasikan juga dengan dialog dan juga bercerita, agar anak mau terbuka, jujur, dan berpikir kritis. Proses belajarnya pun melalui small step system atau bertahap sesuai dengan kemampuan anak-anak, dan juga dengan menyanyikan lagu Labimba agar suasana belajar riang gembira. Apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan? Yang dikhawatirkan nantinya, anak akan merasa belajar adalah beban, sehingga lebih suka bermain game, diakibatkan anak tersebut menjadi malas belajar, ataupun anak menjadi terpaksa untuk belajar, sehingga sang anak menjadi merasa bosan, dan yang dikhawatirkannya, anak tersebut nantinya menjadi benci terhadap kegiatan belajar. Jelaskan apa yang diketahui mengenai materi teori jam bandul dan berikan contohnya. Jadi teori bandul sendiri prioritas utamanya adalah bermain baca-bacaan. Mengapa disebut teori bandul? Karena bentuknya akan kembali ke tengah. Kegiatan bermain baca-bacaan lebih banyak ketimbang dari kegiatan selingan. Contohnya ketika motivator memberikan materi modul kepada anak sesuai dengan kemampuannya masing-masing, di mana sang anak ketika sedang mengerjakan modul tersebut, motivator melakukan variasi dialog atau variasi selingan, namun tetap memprioritaskan bermain baca-bacaan tersebut. Apa tujuan penerapan dari teori jam bandul? Agar kegiatan bermain baca-bacaan menjadi lebih menyenangkan atau fun learning, dan anak menjadi tidak mudah merasa bosan, serta anak menumbuhkan minat dalam membaca dan juga belajar. Kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Kapan saja saat materi kegiatan berlangsung, misalkan ketika berdialog dengan anak, kita bermain baca-bacaan dengan verbal kata, dan anak mengulangi kata tersebut sebanyak 3 kali, atau juga pada saat kegiatan inti pada materi modul di Bimba A, I, U, E, O, motivator dapat juga melakukan baca-bacaan tersebut, dan juga bisa dilakukan ketika kegiatan selingan berlangsung, misalkan sang anak sedang mewarnai suatu gambar, di situ kita bisa melakukan kegiatan baca-bacaan dengan teori jam bandul. Bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Motivator wajib mengarahkan kepada anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan anak-anak, dan fokus melihat ekspresi anak apakah sudah semangat atau antusias dalam belajarnya atau belum dalam melakukan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak. Motivator juga melakukan kegiatan selingan dalam durasi yang tidak lama, dan pastikan selama dalam kegiatan selingan tersebut prioritas utamanya adalah bermain baca-bacaan. Dan motivator pun juga memberikan semangat kepada anak selama 5 menit sekali dengan memberikan afirmasi positif untuk semangat dalam belajar anak, agar lebih berupaya dalam minat membaca dan belajar. Bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jika hal tersebut tidak diterapkan, dikhawatirkan anak cenderung menjadi merasa bosan karena terlalu monoton dalam belajar, tidak ada dialog umum ataupun tidak ada kegiatan bahasa Bimba, tidak ada kegiatan bernyanyi dalam proses belajar. Dikhawatirkan anak menjadi terpaksa ketika dalam proses belajar di Bimba A, I, U, E, O. Apa dampaknya jika motivator tidak melakukan kegiatan dari teori jam bandul tersebut? Dampaknya anak jadi merasa bosan karena menjadikan belajar sebagai beban, dan nantinya anak tersebut terpaksa melakukan kegiatan belajar karena tidak didasari dengan pendekatan individual system. Anak menjadi kurang fokus dalam melakukan kegiatan bermain dan belajar, khususnya dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Demikian jawaban yang disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.